Baik, selamat pagi langsung dari Hotel Ibis Style Medan Patimura. Dan selamat pagi Mover, Anda yang mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com dan juga mendengarkan kita di 101,8 Smart FM Medan. Halo Smart Listener, selamat pagi dan juga selamat pagi Anda yang mendengarkan kita dari 97,9 Sirohuda FM. Selamat pagi untuk Anda juga yang mendengarkan dari dua radio kerja sama kita pagi hari ini. Senang sekali saya Zaki Yusuf tentunya kembali hadir di episode pertama, saya bisa bilang ini episode pertama bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Nah, sebelum itu nanti saya informasikan juga untuk Anda kedua radio dan juga yang mendengarkan kita dari Move Radio, Anda bisa bergabung nanti untuk bertanya bersama kita di segmen kedua. Line telepon yang Anda bisa pergunakan di 081265747196, sekali lagi di 081265747196. Baik, dan untuk judul kita pagi hari ini adalah prosedur pelayanan. Jadi Anda yang mendengarkan kita tentunya saya sudah bersama kedua narasumber saya pagi hari ini. Saya harus sebutkan kalau pagi hari ini saya bersama Ibu Sri Maharani Damanik. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi pemirsa Smart FM dan Sirohuda dan Move Radio. Baik, Ibu Sri Maharani Damanik adalah Sekretaris Dikduk Capil Kota Medan, Mover, dan juga untuk kedua radio lainnya. Selain ada Ibu Sri juga ada Bang Arpian Saragi Esos MSI. Beliau adalah Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Disduk Capil Kota Medan. Benar ya Bang Arpian ya? Benar Bang Jack. Lama kita nggak ketemu ya? Ya udah. Kali ini semuanya sudah berubah, tahunnya juga udah berubah, ya. Pasti konsepnya juga berubah. Pasti ya. Karena perubahan itu abadi. Baik. Dan senang sekali juga untuk Anda semuanya yang bergabung tentunya. Silakan nanti saya sudah informasikan, silakan gunakan line telepon di 0812-65747196. Baik, yang menarik pagi hari ini mungkin ini menjadi pertanyaan Anda, pertanyaan untuk Smart Listener, pendengar Sirohuda, juga Mover. Sebenarnya seperti apa prosedur pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan? Sebelum saya bertanya ke dua narasumber saya akan memberikan dulu pembuka bahwasanya mengenai prosedur pelayanan ini menurut Kemenpan nomor 63/Kep/Empan /7/tahun 2003 bahwasanya dalam sistem dan prosedur pelayanan publik sekurang-kurangnya harus memuat. Nah, yang pertama adalah tata cara pengajuan permohonan pelayanan, yang kedua tata cara penanganan pelayanan, dan yang ketiga ada tata cara penyampaian hasil pelayanan, dan yang terakhir adalah tata cara penyampaian pengaduan pelayanan. Apakah kesemua ini masuk dalam prosedur pelayanannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil? Saya mau langsung ke Ibu Sri. Gimana Ibu Sri? Baik, selamat pagi pemirsa. Benar yang dikatakan Mas Jaki atau Pak Jaki ya? Boleh, yang mana Ibu enak aja. Iya. Bahwa Disduk Capil Kota Medan telah menjalankan peraturan menurut Kemenpan nomor 63 Kep Empan 7/2003 ya, bahwa sistem dan prosedur pelayanan publik yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan semuanya itu sudah dilaksanakan, tentang tata cara pengajuan pelayanan, tata cara penanganan pelayanan, tata cara menyampaikan hasil pelayanan, dan tata cara menyampaikan pengaduan pelayanan. Iya, baik. Dan berarti kesemuanya sudah termasuk dalam undang-undang Empan itu dan sudah ada di Dinas Catatan Sipil ya Bu Sri ya? Iya, betul. Baik, apalagi kira-kira Bu? Untuk pelayanan itu seperti tata cara permohonan bisa dilaksanakan melalui aplikasi Sibisa. Oke. Iya, online secara pakai Sibisa. Jadi kemudian pelayanan untuk langsung juga kita layanin, dan pelayanan Disduk Capil Administrasi Kependudukan itu juga sudah ada di kecamatan dan juga sudah ada di kelurahan se-Kota Medan. Baik, jadi sekarang ini sebenarnya Anda mendengarkan kita proses pelayanan, prosedur pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sudah bisa secara online tapi masih bisa juga secara walk-in gitu ya Bu Sri ya? Iya, siap. Dan di kecamatan juga ada? Ada. Baik, saya mau ke Bang Arpian dulu Bu. Siap. Bang Arpian, saya pengen dengerin kalau biasa ngomong tuh di Capil tuh biasanya Pak Arpian ya.
Bang Arpian, kalau Bu Sri tadi menyatakan bahwasanya pelayanan seperti apa yang tercantum dalam PAN nomor 632 tahun 2003 ini sebenarnya semuanya sudah tercakup dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini. Bagaimana menurut Anda untuk aplikasinya? Terima kasih Bang Jeki. Dinas Pendudukan ya berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2013. Sekarang ini tata cara pelayanan itu sudah dibagi dua. Artinya kita mengikuti undang-undang dimaksud tadi ya, Undang-Undang 24 tahun 2013 yang menganut stelsel aktif. Jadi pelayanan kita stelsel aktif. Jadi pelayanan kita tidak semata-mata hanya pegawai melayani di kantor, tetapi kita juga melayani di lapangan, yaitu kita melakukan pelayanan keliling ya ke kecamatan, jemput bola istilahnya. Karena memang di undang-undang itu bukan diharapkan pemerintah itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita membuat program-program pelayanan keliling, Bang Jeki. Itu yang kita lakukan sudah beberapa tahun ini tentang pelayanan publik, khususnya Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Baik. Apalagi silakan. Kemudian tahun 2021 ya, itu kita telah menganggarkan mendekatkan rentang kendali pelayanan ya selama ini di Dinas Kependudukan, kemudian kita tempatkan pegawai kita di kecamatan. Tahun 2021 akhir kita tempatkan pegawai kita di 40 kelurahan. Jadi nanti rentang kendali pelayanan sampai di tingkat kelurahan aja. Jadi tidak perlu ke dinas lagi kalau yang offline. Tapi kalau yang online tadi telah disampaikan Ibu Sri, kita telah membuat aplikasi Sibisa. Jadi seluruh pelayanan dapat dilakukan melalui aplikasi Sibisa kalau online. Tapi kalau offline nanti di tingkat kelurahan. Dan tahun ini kita dapat anggaran untuk 40 kelurahan. Jadi kita tidak bisa 151 kelurahan kita fasilitasi dalam rangka pendekatan rentang kendali pelayanan itu, Bang Jeki. Baik, Bu Sri, menarik berbicara masalah pelayanan publik ya, Bu Sri ya. Karena sebenarnya selalu menjadi hot issue ketika berbicara pelayanan publik ini tidak memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, ini Bu Sri sendiri sebagai sekretaris di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebenarnya seperti apa memberikan penjelasan kepada masyarakat? Karena kan sebenarnya tidak semua masyarakat ini mengerti tentang prosedur pelayanan yang ada di catatan sipil. Tapi kalau saya lihat ya secara langsung Ibu tuh biasa suka teriak-teriak di bawah, itu ke sana, itu kemari begitu ya. Karena memang mengatur masyarakat yang datang secara offline, mengatur data-data kependudukannya. Seperti apa Bu Sri? Baik, akan saya jelaskan untuk tata cara dan prosedurnya. Masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang melalui langsung, mereka untuk pertama datang ke loket informasi. Di informasi mereka harus menyatakan saya mau mengurus akte kelahiran, saya mau mengurus akte perkawinan, atau saya mau mengurus kartu keluarga atau kartu tanda penduduk. Nah, di loket informasi itu akan mengarahkan kemana masyarakat untuk diarahkan mengenai pelayanan tersebut. Iya, jadi dengan pertama ya harus mengambil badge dulu ya. Dengan mengambil badge tanda pengenal bahwasannya masyarakat itu betamu sebagai pengunjung dan berurusan di kantor Dukcapil Kota Medan. Kemudian di layanan di customer service, ya itu juga dilayanin semua pelayanan administrasi kependudukan, ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang seperti yang saya katakan tadi, apakah kartu keluarga, perkawinan, kelahiran, dan catatan akte kutipan anak, pengesahan anak. Iya. Tapi kalau memang dilihat Bu dari beberapa tahun lalu, saya melihatnya sebenarnya perubahannya cukup drastis ya di Dukcapil ya. Jadi frontlinernya juga itu selalu ready ada di sana, customer service-nya juga selalu ada. Kemudian pemandu juga ada tuh. Pemandu di depan juga udah ada. Mengarahkan untuk pelayanan yang menjadi lebih terbaik. Baik, Bang Arpian, sebenarnya semua standar yang sudah ada di Dukcapil ini terjalankan dengan baik, masyarakat mengerti nggak sih mengikuti alurnya? Karena sebenarnya kan semua sudah sangat sempurna sekali ya sebenarnya kalau kita lihat ya prosesnya, frontlinernya, aturannya. Jadi sekarang itu sudah tidak sembarangan lagi masyarakat
yang mengurus sampai ke lantai 2, ke lantai 3. Jadi memang hanya kepentingan-kepentingan tertentu saja ada di lantai-lantai tersebut. Dan ini kan akhirnya bisa mempercepat proses segala sesuatu yang diurus di Dukcapil ini menjadi lebih cepat. Benar nggak, Bang Arpian? Iya, kita Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil berusaha ya untuk menyenangkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen administrasi kependudukan dan capil. Kita terus berusaha karena ini perubahan-perubahan yang kita lakukan sangat dinamis. Iya. Bang Jaki, kita mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Pada saat ini kita misi Dinas Pendudukan tahun ini itulah digitalisasi. Kita mencoba. Itu misinya? Ya, misi digitalisasi. Misi tahun kedua kita 2022 ini itu kita digitalisasi. Kita coba semua nanti bagaimana digitalisasi. Semua seperti contohnya di sini berdasarkan Permen PAN ini itu pengaduan masyarakat kita tangani melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui media sosial. Jadi kita semuanya kita usahakan digital. Tapi perlu juga Bang Jeki ketahui ya, tidak semua juga masyarakat yang masih menggunakan media sosial ini. Karena yang datang kadang-kadang ibu-ibu, Pak, ini macam mana HP saya segala macam ya. Kita fasilitasi secara offline, tetapi offline kalau kita lihat di kantor itu semua telah difasilitasi frontlinernya ya. Iya, benar, bagaimana petugas-petugas kami, pemandunya juga. Iya, pemandunya dengan senyum. Memang itu kita sampaikan kepada pegawai-pegawai Dinas Pendudukan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kota Medan dalam mendapatkan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Bang Arpian, merasa itu kan sangat berat sekali ketika berbicara dunia digitalisasi dan kita harus mengaplikasikannya ke masyarakat sebenarnya digitalisasi. Nah, apakah masyarakat kita ini siap tidak siap, mau tidak mau, akhirnya memang kita harus bermigrasi untuk sistem digitalisasi ini sendiri? Ya, betul kali Bang Jeki. Jadi kita berusaha walaupun demikian, kita kan tidak mutlak 100% ya Bang Jeki. Tetapi kita berusaha bagaimana tahun ini kita semua digitalisasi ya. Sehingga masyarakat itu akan mendapat dua keuntungan ya. Digitalisasi ini pertama, keuntungan masyarakat itu tidak lagi capek-capek atau mengeluarkan ongkos datang ke Dinas Pendudukan atau datang ke kantor camat ya. Yang kedua, terhindar dari pungutan liar dan gratifikasi sehingga tidak ketemu petugas kami dengan masyarakat. Ini sangat bermanfaat karena memang selama ini pelayanan publik Bang Jeki harus kita akui juga pungli dan gratifikasi ini masih. Tapi insya Allah Dinas Pendudukan sebisa mungkin bekerja keras untuk menghilangkan pungutan liar dan gratifikasi. Ini yang paling utama menurut kami Dinas Pendudukan. Baik, Bu Sri, sebenarnya silakan, bisa Bu. Juga atau Pak Arpian kita sampaikan sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2021 bahwasannya semua pelayanan di Distrik Capil itu tidak ada lagi untuk WNI yang dikenakan biaya tarif perdanya gratis. Jadi kalau kemarin itu di salah satu pojok saya baca ya Bu ya, salah satu pojok dari Distrik Capil itu ada dikenakan denda administrasi keterlambatan. Itu maksud Ibu? Iya, itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi untuk ada yang 10.000 begitu ya. Ada yang 5.000 ya kan untuk akte kematian. Iya, itu nggak ada lagi. Tapi yang dihapus semuanya. Jadi semua untuk warga negara Indonesia gratis. Alhamdulillah. Sehingga itu tidak menimbulkan ya ada bayarnya gitu. Iya, karena itu kan unsur ya sebenarnya Bu Sri ya, unsur ya, karena ada uang yang dibayarkan walaupun kecil di situ. Baik, yang menjadi pertanyaan di Dukcapil ini kan bisa saya katakan Bu Sri menjadi salah satu gerbang utama data warga negara Indonesia. Benar ya Bu Sri ya. Jadi sebenarnya warga negara Indonesia ini memang seperti apa warga masyarakat kita mengetahui kewajibannya untuk mencatatkan segala sesuatu peristiwa dalam kehidupannya. Masih ada yang belum mengerti nggak? Kadang masih banyak barangkali Bu, masyarakat kita itu ya mungkin nanti dulu mengurus akte kelahiran, nanti dulu mengurus surat-surat. Padahal itu sangat penting. Seperti apa Bu Sri? Baik, hal ini telah kami upayakan ya untuk masyarakat supaya sadar administrasi kependudukan, sadar Anminduk. Memang itu salah satu tujuan daripada Dinas Dukcapil, sadar Anminduk untuk segera melaporkan segala kejadian yang ada pada masyarakat, pada dirinya sendiri. Memang
masih belum 100%, tapi itulah tujuan daripada kami Sadar Anminduk. Karena begini memang kalau belum perlu, makanya akte kelahiran nanti aja dulu deh. gitu. Tunggu masuk sekolah lah anak saya gitu. Oke, jadi kami jemput bola juga itu pelayanan di lapangan dengan segera secepat mungkin untuk mengurus akte kelahiran anaknya. Sudah di kelurahan ini, kan udah nggak ada lagi ini langsung petugas di situ pelayanan akte perkawinan untuk non Muslim dan di situ juga pelayanan akte kelahiran. Baik. Iya, jadi langsung ya Bu ya. Iya. Jadi nggak ada kata lagi nunggu besok, ada, nunggu itu, kapan sempat, iya. harusnya disempatkan gitu ya Bu Sri Begitu juga kepada yang baru berumah tangga ya kan, supaya segera saya ini udah menikah. Ya kan, kemudian cepat kalau mengganti kartu keluarganya sebagai status dari tadi belum kawin menjadi kawin dan sudah jadi suami istri. Baik, gitu. Bu nanti kita balik lagi. Boleh, Bang Arifin nanti kita balik lagi. Dan tentunya untuk Anda yang mendengarkan kita dari 2 radio lainnya juga ada di 101,8 Smart FM dan juga mendengarkan kita di 97,9 Siro Huda dan juga mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com. Di segmen kedua nanti saya sudah membuka line telepon untuk Anda. Anda bisa telepon nantinya di 081265747196. Saya ulangi di 081265747196 karena spesial talk show bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi di spesial talk show bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Tadi saya sudah informasikan Anda yang ingin bergabung silakan sudah bisa di segmen kedua boleh bertanya ke Bu Sri dan juga ada Bang Arfian di sini tentunya berbicara tentang prosedur pelayanan ya untuk topik kita pagi hari ini. Di 081265747196 Anda sudah bisa mempergunakan line tersebut. Baik, saya masih mau lanjut lagi pertanyaannya. Jadi kalau tadi sebelum break Bu Sri sempat menjelasin bahwasanya Sadar Adminduk ini sebenarnya paling penting dimiliki oleh kita sebagai masyarakat. Jangan nanti tiba-tiba ada satu data yang dibutuhkan, ya misalnya saja anaknya mau masuk sekolah, nah ngantri itu rame-rame di Dinas Kependudukan Catatan Sipil gitu ya. Tiba-tiba tuh anaknya sakit, atau belum sakit, masuk dalam kartu keluarga, dan BPJS harus terdaftar. Kami juga kelimpungan kalau seperti itu. Benar. Kasihan harus dibantu, tapi masyarakat juga kami ingatkan. Baik. Ya nanti untuk lain kali jangan begitu ya Pak, tolong disadarkan. Iya siap Bu, tolong ya Bu. Baik. Bu, saya mau berpindah dulu ke sistem antrian online. Jadi kalau di Sibisa itu yang seperti ke Bang Arpian ya, Bang Arpian. Antrian online. Kalau dilihat sekarang ini kan di catatan sipil di Jalan Iskandar Muda itu sudah tidak terlalu crowd, tidak terlalu ramai seperti beberapa waktu-waktu lalu. Apakah ini proses digitalisasi memang sudah benar-benar berjalan dan masyarakat mau tidak mau sekarang ini memanfaatkan Sibisa itu termasuk juga untuk ambil antrian bisa di dalam nggak Bang? Gimana? Secara online? Kalau Sibisa itu tidak untuk antrian Bang Jeki, tetapi Sibisa ini kita melayani masyarakat untuk mendaftar, mendaftar dan sehingga proses penyelesaian. Jadi bukan antrian untuk datang ke dinas. Jadi masyarakat nggak perlu datang ke dinas. Masyarakat malah bisa menunggu di rumah, tapi dengan catatan bahwa nanti dokumen akan kita antar ke rumah melalui kantor pos. Ya. Via pos. Sekarang kita telah melakukan kerjasama dengan hanya membayar 12.000 ke PT Pos. Kita angkat dulu, ada penelpon yang masuk ya Bang Arpian, Bu Sri. Halo, selamat pagi, sebutkan nama dan Anda dari daerah mana? Halo. Selamat pagi, Bapak. Ini dari Irwan, pendengar radio Siro Huda FM ini, Pak. Oke, Pak Irwan, pendengar radio Siro Huda. Pak Irwan di mana Pak Irwan? Saya berada di Amplas, Kota Medan. Di Amplas. Silakan Pak Irwan pertanyaannya, mumpung ada Bu Sri dan Bang Arpian ini ya kan, silakan. Iya, baik. Untuk pertanyaan pertama ini saya tujukan kepada Bu Sri ya. Iya, silakan Pak. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sri, bagaimana penyelesaiannya? Adakah double ID card itu? Keluarga saya pernah ketika mengurus kepesantren dimasukkan ID KK-nya. Ternyata ID KK-nya sudah kepakai sama duduk di daerah waktu itu kalau nggak salah, sehingga untuk kependudukan itu jadi nggak bisa, tertunda gitu, mesti menyelesaikan ke Kabupaten Deli Serdang waktu itu. Nah ini
untuk solusinya sebenarnya seperti apa ini? Karena Oke. Baik. pengurusan administrasi itu mau dipakai untuk keperluan pekerjaan, waktunya itu juga masih disediakan. Suruh aja datang. Baik. Pak Irwan, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang selanjutnya ada? Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Arfian ini ya. Pak Arfian ya? Apakah untuk surat pindah domisili kependudukan itu kita harus menunggu selesai dulu pengurusan surat pindahnya baru kita pindah lokasi penduduk di tempat tinggal, atau kita bisa pindah dulu baru ngurus surat kepindahan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan di Ampasnya. Pertanyaan menarik sekali ini, Bu. Sebenarnya yang pertanyaan pertama ini ke Bu Sri, sebenarnya ini pengalaman keluarga Pak Irwan. Iya. Ini pernah double ID. Jadi NIK-nya barangkali ada juga dimiliki oleh warga negara Indonesia yang lain, mungkin di tempat yang berbeda. Nah, beliau bingung ini ketahuannya ketika saat pengurusan sesuatu, akhirnya diketahui bahwasanya NIK-nya itu ada dimiliki juga oleh NIK milik orang lain. Bagaimana penyelesaiannya, Bu? Pak Irwan. Baik Pak Irwan, sangat bagus sekali pertanyaannya. Mungkin hampir juga ada pertanyaan-pertanyaan dari warga Kota Medan tentang masalah atau case yang Bapak alami. Iya. Jadi begini Pak Irwan, untuk penyelesaiannya itu kami mohon kepada Pak Irwan, anggota keluarganya yang nicknya tadi atau duplikat tadi itu datang ke kantor Disduk Capil Kota Medan. Nanti di situ kami akan cek iris mata sebenarnya nick EKTP dia itu Milik yang siapa? mana. Nah, kemudian setelah itu kami akan melaporkan ke Dirjen Dukcapil untuk menghapus salah satu NIK. Jadi begitu prosesnya yang kita bantu untuk pelayanannya, sehingga satu nik aja Dewan Data nanti yang warga tersebut punyain yang sesuai dengan di iris mata dia hasilnya di EKTP. Demikian Pak. Nah, itu tadi dia Pak Irwan. Sangat jelas kan penjelasan Bu Sri ya. Pak Irwan di Ampas. Pertanyaan kedua untuk Bang Arfian. Bang Arfian, mau mengurus surat pindah, bisa ngurusnya dulu sebelum keluar surat pindah dari kelurahan atau juga daerah sebelumnya, bisa diurus aja dulu ke Capil, atau menunggu dulu nih ada surat pindah yang keluar dari daerah sebelumnya baru bisa dibawa ke daerah mana atau juga ke kota mana dia pindah. Seperti apa prosesnya? Jadi Pak Irwan, Bang Jeki begini, masalah surat pindah ini saya selalu katakan bahwa kita ini masyarakat Indonesia ya, itu dibatasi oleh wilayah kabupaten masing-masing ya. Oke. Kalau istilah saya bahwa kita itu dikasih kamar, ya dikasih kamar, kemudian dikasih kunci. Kalau kita mau keluar dari kamar, ya mau pindah ke kamar lain atau daerah lain, itu harus ada kuncinya, sehingga harus ada surat pindah dulu. Jadi surat pindah itu di atas itu ada namanya nomor SKPWNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Jadi itulah kunci untuk menarik dari kamar-kamar kita yang di daerah misalkan, atau dari Medan ke luar daerah. Begitu juga harus ada surat pindah ya, minimal nomor surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Sehingga tidak bisa ngurus kakak dulu baru ada surat pindah, nggak bisa. Dia harus ada surat pindah dulu, baru kita buka kamarnya, baru kita tarik, ayo gitu istilah saya. Baru nanti kita bisa buat kakak di daerah tujuan. Oke, jadi sangat jelas ya Pak Irwan. Jadi Bang Arfian juga tadi sudah sangat jelas juga mengibaratkannya, seandainya kamar-kamar itu tadi yang kita ibaratkan. Jadi kalau Anda mau pindah kamar, sebenarnya kuncinya juga ini harus diserahkan dulu gitu ya. Jadi nggak bisa pakai kunci yang sama gitu Bang Arfian. Bisa, kunci masing-masing. Itu jadi urusannya salah kamar ya, nanti ya. Betul. Ya, kita masih buka line telepon selanjutnya untuk Anda yang masih mendengarkan kita di 101,8 Smart FM dan juga di www.moveonlineradio.com, juga di 97,9 Sirohuda. Silakan di 081265747196 kita kembali buka untuk Anda. Baik, nah saya ingin menyentuh sedikit dulu Bu Sri. Tadi kalau berbicara bahwasanya pelayanan yang diberikan oleh Dukcapil ini memang semuanya akhirnya di tahun ini harus berbasis digital. Nah, kemarin saya sempat ada baca informasi masalah GoFast.
GoFest ke kecamatan. Ini bagian kolaborasi kah? Atau ini sebenarnya memang sudah perencanaan tahun ini memang akan banyak kolaborasi yang akan dilakukan oleh Dukcapil Kota Medan dengan lintas sektor mungkin atau juga dengan siapapun juga. Gimana Bu Sri? Iya, untuk pelayanan GoFest itu tadi berkolaborasi di bidang di Dukcapil Kota Medan juga ada seksi kerjasama. Ya, Oke. kerjasama memang untuk pelayanannya itu untuk standar operasionalnya itu ya harus ada. Nah, itu semakin digemarin oleh masyarakat karena memang kalau GoFest itu begitu dia bermohon umpamanya KTP yang selama ini udah ada berjalan di beberapa kecamatan Medan Selayang, Medan Timur itu antusias sekali sampai ratusan pemohon satu hari itu gitu. Iya, jadi karena siap hari ini dimohonkan besok langsung udah bisa diterima diambil di kecamatannya ditetap karena mereka pelayanannya itu di aula atau di lapangan begitu. Kami pelaksanaan pelayanannya. Nah, jadi ya dengar-dengarlah kalau ada GoFest itu cepet-cepet. Oh, antusias gitu. Pernah kami kejadian di Lapangan Merdeka sampai ambruk itu tenda kami saking antusiasnya. Oke. Nah, sekarang ini kan Bang Arfian semuanya apapun yang mau diuruskan ini sekarang data paling pentingnya adalah NIK. KTP ya Bu Sri ya Bang Arfian ya. Iya. Nah apalagi sekarang kalau di masa pandemi saat ini jadi data ini justru menjadi sangat penting begitu. Seperti apa sebenarnya kita sebagai warga negara tentunya untuk memahamin dan menjaga bahwa data ini sangat penting untuk kita jaga. Jadi segala diurus. Nah pertanyaannya sekarang pengurusan ini masih membutuhkan waktu lama nggak Bang? Baik apapun itu mungkin akte kelahiran, semua segala pengurusan ke Dukcapil. Jadi memang begini Bang Jeki, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil ini melayani masyarakat itu adalah outputnya adalah dokumen dasar. Artinya dokumen yang dibutuhkan untuk pelayanan lainnya. Pelayanan publik lainnya pasti membutuhkan dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Seperti KTP. Urusan apapun harus ada KTP. Nah, jadi disinilah perlunya standarisasi pelayanan yang kami buat ya SOP-nya. Kalau kami itu standarnya 4 hari kerja. Jadi Bang Jeki, jadi sehingga 4 hari kerja ini kita umumkan ke masyarakat ya, agar masyarakat tahu jangan pada saat butuh langsung langsung pelayanan hari itu selesai gitu ya. Nanti terjadilah pungli gratifikasi Bang Jeki. Jadi kami harapkan kalau misalkan hilang, kalau belum ada butuh, segera aja lapor polisi ya, langsung ajukan. Jangan nantilah udah hilang, nanti aja lah, belum butuh kok KTP misalkan. Kemudian bagi penduduk yang belum melakukan perekaman, langsung aja perekaman. Sekarang ini banyak tiba-tiba kalau lagi sakit di rumah sakit, ya terbaring di rumah sakit, barulah bermohon membuat KTP. Tetapi dia belum melakukan perekaman, bagaimana kami membantunya? Kalau dia masih bisa duduk, kami bantu juga lah, kami datang ke rumah sakit. Jadi kami memang Bang Jeki ya, kami memang betul-betul amanat Undang-Undang 24 itu kami jalankan, kami hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan memang masalah kolaborasi itu tetap kita lakukan dengan kelurahan, kecamatan, maupun dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan Dinas Pendudukan, contoh dengan imigrasi. Kita tetap kolaborasi karena memang Pak Wali juga mengharapkan seluruh instansi itu harus selalu berkolaborasi untuk mencapai Medan Berkah ya, visi misi Pak Wali. Oke, baik. Berbicara Medan Berkah ini memang cukup menarik ya Bu Sri ya. Yang ingin saya tanyakan bahwasanya kalau seandainya ada salah satu organisasi dan satu perkumpulan lah ya saya bilang ya, mengajukan semacam pelayanannya langsung datang seperti mobil pelayanan yang ada saat ini di catatan sipil, itu bisa nggak Bu? Kalau ada suatu organisasi yang atau buat jadwal dulu begitu? Iya, mereka bermohon dulu kepada kepala dinas untuk pengajuan tersebut, kemudian nanti ditugaskan oleh
organisasi tersebut ke salah satu orang yang akan yang ditunjuknya dan disetujui oleh pimpinan Kepala Dinas Dukcapil Kota Medan dalam hal ini Bapak Baginda Siregar ya untuk disposisi surat SPT persetujuan SPT-nya. Jadi itu tetap dilayani dan diberikan ke loket-loket sesuai dengan permohonan administrasi kependudukannya. Kuotanya itu barangkali ada kuota nggak Bu? Seandainya satu perkumpulan ini memang harus berkuota 70 orang, mungkin 70 pemohon begitu baru bisa dikabulkan? Tidak. Jadi kalau memang sudah ada yang setidaknya ada beberapa permohonan bisa diajukan karena disposisi surat tadi sudah diselesaikan kepada kepala bidang masing-masing. Kepala bidang masing-masing. Iya. Oke. Dan sampai saat ini apakah berjalan setiap harinya jadwal itu ada di perkecamatan dan kecamatan itu dan perkelurahan itu masih terus berjalan nggak Bu Sri? Kalau organisasi itu diterima di kantor dinas Dukcapil. Untuk di kecamatan dan di kelurahan beda lagi ya. Langsung aja ke Dukcapil Kota Medan. Baik, kita break lagi Bu Sri, Bang Arpian. Nanti di segmen terakhir kita akan coba berbicara lebih panjang lagi tentunya, tapi kita kasih juga kesempatan juga untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kita di 081265747196. Dan saya juga nggak lupa mengucapkan juga untuk Anda hari ini kebetulan ada program menarik yang diberikan oleh Hotel Ibis Style Medan Patimura. Jadi kalau Anda sudah join di Instagramnya Hotel Ibis ya tentunya, dan tentunya di Hotel Ibis ini memberikan program Special Valentine di tanggal 14 Februari ini. Jadi silakan Anda yang sudah membeli atau juga mengambil vouchernya, silakan Anda untuk bisa meregistrasi ulang di Hotel Ibis Style Medan Patimura. Mohon maaf karena nanti semua prosesnya ada di sana. Kita kembali setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi di Special Talk Show bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Kami langsung dari Hotel Ibis Style Medan Patimura. Jadi saya informasikan juga untuk hari ini sebenarnya tanggal 14 Februari 2022. Saya yakin ini hari spesial juga untuk Anda di hari Valentine. Dan untuk promosi masalah hari Valentine kali ini mungkin sebagian dari Anda yang sudah membeli program atau juga voucher di Ibis Style Medan Patimura, silakan Anda bisa registrasi ulang dan bisa melihat informasi-informasi lainnya tentang Ibis Style Medan Patimura itu di Instagramnya ya. Baik, line telepon saya buka untuk Anda di 0812-6574-7196. Saya juga ucapkan selamat pagi juga tetap untuk Anda yang sedang mendengarkan kita dari 101.8 Smart FM Medan dan juga di 97,9 Sirohuda FM. Dan sudah ada penelpon di segmen kita terakhir kali ini. Halo, selamat pagi, sebutkan nama Anda dan dari daerah mana? Selamat pagi. Saya Suaidi dari daerah Skip. Pak Paidi? Ya, Suaidi. Dari Skip ya Pak ya? Dari Skip. Saya mau tanya sama Bapak dan Ibu. Iya. Apa bisa satu kakak ada, saya ini kan belum berumah tangga. Baik. Umur saya udah 50 lebih. Apa bisa saya buat kakak sendiri? Karena yang lain sudah berkeluarga. Iya. Jadi tinggal saya sendiri. Sementara saya ini kan bergantung BPJS ikut satu kakak itu kan Pak. Iya benar. Mereka itu kadang yang kakak yang sama saya ini, saya kadang belum tergantung dia gitu dengan keluarga dia. Kadang dia sudah bayar, kadang belum bayar. Sementara saya bayar terus. Jadi maksudnya kan saya ini mau sendiri gitu. BPJS mereka kan kelas 3, saya mau kelas 1. Sementara peraturan BPJS harus sama semua di satu kakak itu. Apakah bisa saya lepas kakak saya ikut sama mereka? Saya kakak sendiri dengan alamat yang sama gitu. Baik, nanti kita tanyakan ke narasumber kita ya Pak Paidi ya. Baik, terima kasih. Oke. Nah, gimana Bang Arpian atau Bu Sri barangkali yang mau menjawab? Bang Arpian, silakan. Ini bisa nggak dipecah kakaknya karena berhubungan dengan BPJS karena selalu telat barangkali ya dari ikut kakak yang sebelumnya. Kalau melihat informasi tadi bahwa Pak Paidi umurnya 50 ke atas, boleh kali Pak. Jadi bukan lagi boleh ini. Boleh kali melakukan pembuatan
kakak sendiri. Jadi kartu keluarga itu bukan harus suami istri. Iya. Jadi sendiri pun juga boleh dan dia bertanggung jawab kepada diri sendiri. Kalau belum berumah tangga misalkan, ya memang boleh apalagi umurnya udah 50. Karena umur 21 aja udah boleh buat kakak sendiri. Baik, nah jadi Pak Paidi juga kebetulan tidak terlalu jauh, ini di skip, jadi silakan aja nanti datang ke Jalan Iskandar Dinas Muda. Pendudukan langsung. Nah, nanti kita layani namanya pemecahan kartu keluarga. Itu persyaratannya apa aja? Biar Persyaratannya sekalian sekaligus ini Bang Arfian. Bawa kakak aslinya dan nanti mengisi formulir di Dinas Pendudukan. Ada formulir yang disediakan untuk pemecahan kakak. Itu aja. Ya. Ada boleh ditambahkan lagi Boleh, nih untuk silakan. masyarakat infonya, pokoknya Pak Paidi tadi tugaskan. Jadi semenjak tanggal 3 Januari 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan telah membuka layanan tambahan mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam. Melayani masyarakat yang tidak sempat datang ke kantor Capil pada jam kerja. Jadi kan sudah pulang jam kerja tuh jam 5 Iya. sampai jam 8 kami standby di kantor untuk melayani masyarakat, membahagiakan masyarakat. Sampai seperti itu sekarang. Iya. Oh, saya baru dengar Baru ya. dengar ya Wah, Pak tepuk Jaki tangan ya Oke, produser. ya kan? Jadi tadi bawahnya kan Bapak tadi kerja. Iya, iya, Aduh iya, terganggu iya, nanti iya. gara-garanya dipotong gaji saya. Luar Bawahnya biasa. 1 hari kan? Iya, Gak apa-apa lah. Kami melayani dengan senang hati, dengan sepenuh hati. Benar. Iya, untuk Tapi masyarakat. tidak sesuka hati. Iya. Benar. Nah, informasi ini juga sangat penting untuk Anda yang mendengarkan kita dari Smart FM atau juga Siro Huda. Jadi saat ini mulai dari 3 Januari 2022 kemarin ternyata Anda barangkali memiliki aktivitas yang sangat padat tentunya. Anda yang bekerja. Kali ini ada hal yang menarik dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Jam hari kerja. Senin Di jam sampai hari Jumat. kerja berarti Senin sampai Jumat saja Bu Sri ya. Anda bisa datang mengurus segala keperluan atau juga Administrasi yang berhubungan kependudukan. administrasi kependudukan Anda yang bekerja ya dari Senin sampai dengan Jumat di jam 5 sore sampai jam 8 malam. Wah, luar Kami biasa. hadir untuk Anda. Oh, luar biasa memang ya. Masyarakat Kota Medan. Nah, Bang Arfian, berbicara memuaskan masyarakat sebenarnya pasti tidak akan pernah ada puasnya, Bang Arfian, ya. Selalu aja nanti seketika akan ada hal-hal yang barangkali menjadi suatu sumber yang beranggapan, wah ini sepertinya Capil begini, ini Capil begitu. Sebenarnya butuh persepsi apa sih masyarakat agar semuanya bisa berjalan dengan baik? Sebenarnya pemerintah yang harus mengerti bagaimana persepsi masyarakat agar masyarakat itu puas mendapat pelayanan dari pemerintah. Jadi kami Dinas Pendudukan selalu mengikuti perkembangan karena memang pelayanan publik, Bang Jeki, itu memang tidak ada puasnya. Karena pasti ada perubahan-perubahan sikap ya, kultural. Karena juga bukan alat kepuasan ya, Bang ya. Ya, kalau itu memang jelas bukan sebagai alat pemuas. Benar. Tapi memang itu perlu disampaikan soalnya. Iya, sudah ada Karena kan standar pelayanan. Standar Jadi, pelayanan, SOP-nya sudah ada. benar. jadi Bang Jeki perlu tahu juga bahwa Iya. perubahan itulah yang pasti di dunia ini. Karena yang pasti di dunia ini hanya dua, Bang Jeki. Iya. Satu mati, satu berubah. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa, dua ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Tapi kalau jodoh, kalau kita diam aja nggak dapat, Bang Jeki. Benar ya, Bang. Tapi Ya? kalau kita kejar-kejar baru bisa, baru ada namanya takdir. Tapi kalau berubah dan mati, nggak usah apapun kita usahakan pasti terjadi. Nanti Bener. Pak Ya. Saragi itu waktu itu gitu tuh. Waktu jodoh dikejar-kejar juga dulu ya kan. Jadi gitu Getol Bang. kayaknya nih. Jadi pelayanan publik itu ya mengikuti perubahan. Kalau bisa pun sebelum ada perubahan kita ikuti contohnya seperti digitalisasi ini. Walaupun perubahan sudah terjadi, tetapi kita harus lebih berlari lah. Berinovasi lagi. Iya, Begitu lebih kali ya. berinovasi terus menerus kita lakukan. Baik, saya ingin coba kita berandai-andai nih ya Bu Sri, Bang Arfian ya. Kalau kita balik beberapa tahun lalu, terasa nggak sih begitu cepatnya perubahan zaman sekarang, apalagi pasca Covid mungkin di saat kita barangkali menjadi berjarak, tatap muka juga sudah mulai jarang. Nah di saat itu kan semua dunia mulai berubah. Nah pemerintah juga akhirnya mengikuti eranya dan zamannya. Seperti apa Bu Sri menanggapinya? Sebagai masyarakat dan kami yang PNS di seluruh Indonesia itu ya harus ikutin semua apa yang diaturkan di keadaan Covid ini. Iya benar. Dan harus siap karena juga pasti kami ini akan ikut pernah terjadi terpapar. Oke. Ya soal begini, saya sendiri juga udah
alumni ya Bu ya. Iya, saya sudah atur jarak. Bener, itu bener. kemudian kami juga di sana prokes. Sudah ketat tapi masih juga kena. Baik. Itulah jadi memang apalagi udah keadaan sekarang ini ya kan ada Omikron ya kan. Omikron ya, ada Iya. Umi ya, ada ibunya ya Bu ya. Ada ibunya. Baik Bang Arpian, ini karena waktu kita juga sudah tidak banyak lagi di sesi terakhir, barangkali apa yang ingin Anda sampaikan mungkin ke masyarakat, mengingatkan lagi ke masyarakat untuk segera mengurus segala bentuk administrasi kependudukannya, terus memberikan masukan apalagi kepada masyarakat, karena sebenarnya kalau dari sisi pemerintah di Dukcapil saya melihat sepertinya sudah banyak hal yang dilakukan, termasuk jam 5 sampai jam 8 malam dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ini sebuah terobosan baik juga. Apa Bang Arpian, silakan. Ya, kalau kami dari Dinas Pendidikan, harapan kami ya masyarakat juga berpartisipasi ya dalam melaporkan peristiwa yang dialaminya berupa lahir, mati, pindah datang. Sebenarnya yang mempengaruhi jumlah penduduk itu adalah lahir, mati, pindah datang. Jadi kami harapkan masyarakat ya berpartisipasi segera. Jadi jangan tunda-tunda lagi. Ya, kita sudah di zaman, saya rasa ini di zaman ujung terakhir zaman lah ini menurut saya. Seperti yang saya katakan tadi, ini perubahannya cukup cepat ya, Bang Arpian. Apalagi kalau kita lihat sekarang Cina misalkan. Negara China. Negara China itu sekarang sudah mengejar-ngejar masyarakat agar anaknya lebih dari satu. Kalau dulu dikejar-kejar masyarakat Jangan lebih dari satu. Sekarang sudah harus lebih dari satu karena mereka sudah valid data kependudukannya, sehingga mereka sudah tahu tahun 2030 akan itu seperti apa kekurangannya, akan seperti apa resources atau sumber daya yang dihasilkannya dan jumlah penduduknya. Tapi kalau kita lihat lagi ke belakang seperti Jepang contohnya, ya kita sibuk bagaimana angka harapan hidup seperti kita di Kota Medan ini 69 sampai 71, 69 itu laki-laki, 71 perempuan. Padahal di Jepang sana pernah kejadian ya, ada budaya buang orang tua. Jadi ini semuanya perlu peran partisipasi masyarakat sehingga nanti kami ya mendapatkan data yang valid untuk perencanaan pembangunan ke depan, sehingga negara kita ya khususnya Kota Medan dalam rangka merencanakan pembangunan itu akan lebih terarah. Dengan adanya data penduduk yang valid. Jadi bukan hanya sekedar dokumen, tetapi data yang valid ini sangat dibutuhkan ya, untuk perencanaan ke depan. Mungkin itu Bang Jeki yang jelas bagaimana partisipasi masyarakat itu kami harapkan. Kami juga hadir di tengah masyarakat karena itu kehendak Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Baik, Bang Arpian, terima kasih, jelas, lugas, dan lengkap. Saya mau ditutup oleh Bu Sri. Apa yang barangkali ingin Anda sampaikan Bu Sri sebagai closing statement juga kita untuk talk show kita hari ini? Baik, kepada masyarakat Kota Medan khususnya yang mengenai administrasi kependudukan, supaya sadar administrasi segera melaporkan semua peristiwa kejadian terhadap keluarganya, supaya semua data yang ada di dinas, semua ada yang ada di Kota Medan datanya valid, sehingga masyarakat sendiri juga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan tentang iktp-nya dan data kependudukannya. Demikian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bu Sri. Bang Arpian, terima kasih waktunya. Bu Sri, terima kasih. Terima kasih besok pemirsa semuanya. Baik. Sampai berjumpa lagi. Besok juga ada ya Bang Besok Jeki, ada, ya? cuman saya nggak tahu nih Bang Arpian siapa lagi narasumber kita nanti ya. Tapi yang pasti Anda bisa terus ikutin ya, karena besok nanti tentunya dengan topik yang berbeda lagi, narasumbernya berbeda lagi. Saya juga ucapkan terima kasih untuk 101,8 Smart FM Medan dan 97,9 Sirohuda FM dia mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com. Saya juga terima kasih untuk Hotel Ibis Style Medan Patimura yang sudah memberikan tempat, jamuan juga untuk kita. Kita sangat berterima kasih atas kerjasama ini tentunya. Saya juga harus berterima kasih untuk produser hari ini. Mungkin ada Pak Tegar Manatar, juga ada teknisi Ari Kimono, juga ada kru, ada Wajeng Galewa dan juga ada Fauzi. Saya Zaki Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian telah kita ikuti Special Talk Show bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.